Nusa, kamu nggak bosen juara 1 terus? Hah? Sekali-kali juara 2 nggak apa-apa. Enggak. Nusa nggak mau juara 2. Nusa maunya juara 1. Halo, selamat datang ya di Deep Dive kita kali ini. Kita mau coba bongkar nih sebuah ringkasan soal film animasi Indonesia yang kayaknya menyentuh banget, Nusa. Nah, tugas kita di sini itu menggali intinya, terus menangkap pelajaran emosionalnya buat kamu semua. Iya betul, rangkuman yang kita punya ini kayak ngasih sinyal gitu ya, kalau Nusa ini bukan cuma tontonan anak biasa. Ini tuh lebih ke eksplorasi soal gimana sih kita hadapi kecewa, terus rasa iri, sampai akhirnya nemuin kekuatan diri lagi. Tema-tema yang sebenarnya relevan buat siapa aja kan? Oke deh, siap. Mari kita bedah bareng-bareng ya. Mulai dari Nusanya dulu nih. Dia kan anak 9 tahun, digambarin pinter sains, penuh semangat, dan yang unik dia pakai kaki palsu. Tapi awalnya tuh sama sekali nggak jadi halangan buat dia. Ambisinya buat menang lomba roket sekolah tuh kuat banget. Kayak ada optimisme awal gitu ya. Iya, optimisme di awal itu penting dicatat. Soalnya abis itu, ringkasan ini langsung nunjukin tantangan pertamanya. Dan ini lumayan telak sih. Roket kebanggaannya, si harapan itu gagal total pas uji coba. Gagalnya ini bukan cuma soal teknis roketnya ya, tapi kayaknya langsung kena ke mentalnya dia, kepercayaan dirinya. Bener banget, bisa kebayang sih lagi semangat-semangatnya, tahu-tahu jatuh gitu. Terus situasinya jadi makin rumit kan. Sumber ini nyebutin soal datangnya Johnny, murid baru sekaligus jadi saingan dia, bawa roket yang katanya super canggih. Kenapa momen ini jadi penting banget gitu menurut rangkuman ini? Nah, ini yang menarik. Perhatian teman-temannya yang tadinya mungkin ke Nusa, langsung pindah ke Johnny sama roket barunya. Ini bukan lagi soal persaingan biasa, tapi buat Nusa, ini kayak micu sesuatu yang lebih dalam. Rasa iri, terus ragu sama diri sendiri. Wah, itu intens banget kayaknya. Dia jadi mulai banding-bandingin diri. Terus kondisi fisiknya yang tadinya dia oke-oke aja, tiba-tiba jadi kerasa banget kayak kekurangan. Apalagi di depan si Johnny itu. Kena banget isu social comparison-nya ya, banyak yang bisa relate pasti. Nah itu dia kan, perasaan kayak aku nggak cukup baik mulai masuk tuh. Tapi pukulan paling beratnya, kata sumber ini malah datang dari sisi personalnya dia, Aba, ayahnya. Yang dia idolain banget, ditunggu-tunggu pulangnya, tiba-tiba batalin janji. Kenapa ini digambarin sebagai titik paling rendah, paling sakit buat Nusa ya? Kalau kita coba gali lagi ya dari apa yang tersirat di ringkasan ini, pembatalan janji Aba itu bukan sekedar ya kecewa, tapi lebih dalam lagi. Itu kayak jadi semacam konfirmasi gitu loh, buat perasaan negatif Nusa yang udah numpuk. Udah gagal sama roket, terus ngerasa tersaingi, ditambah ini. Rasanya kayak penolakan dari orang yang paling dia harapin dukungannya. Sampai Nusa merasa dunia udah nggak berpihak sama dia. Wah, itu dalam banget ya. Perasaan ditinggalkan gitu. Rasa berharganya goyah. Jadi kayak, badai emosi datang barengan gitu ya buat dia. Semangatnya langsung hilang, jadi murung, nyendiri. Sumber ini cerita gimana Nusa sampai nanyain nilai dirinya sendiri. Apa aku masih berharga ya kalau nggak juara? Kalau ayah nggak ada? Itu pertanyaan berat banget buat anak seumur dia. Betul. Tapi, di tengah jatuhnya itu, ringkasan ini juga nunjukin titik baliknya. Peran keluarga, dukungan dari Rara, adiknya, yang polos tapi terus nyemangatin. Terus bimbingan dari Uma, ibunya. Yang menarik dari gambaran Uma di sini tuh, pendekatannya bijak banget. Bukan cuma bilang, udah jangan sedih, tapi lebih ke nanemin nilai ikhlas, sabar, terus coba cari hikmahnya. Oh, jadi bukan cuma disuruh lupain sedihnya, tapi dibantu proses ya? Ini nunjukin banget gimana dukungan keluarga yang pas itu bisa jadi kayak jangkar emosi. Nggak langsung ngilangin sakitnya, tapi bantu dia jalanin itu. Menarik banget. Proses penerimaan itu jadi kunci ya berarti? Pelan-pelan Nusa bangkit. Bukan karena masalahnya hilang gitu aja, tapi cara dia lihat masalahnya yang berubah. Jadi, apa nih inti transformasi Nusa yang paling kelihatan dari rangkuman ini? Intinya tuh ada di pergeseran sumber validasi dirinya menurutku. Dari yang awalnya nyari pengakuan dari luar, menang lomba lah diperhatiin temen nunggu ayah pulang,
Dia jadi nemuin nilai dirinya dari dalam. Dia belajar kalau harga dirinya tuh nggak diukur dari piala atau pujian orang, tapi dari usahanya dia yang tulus, kemampuannya buat bangkit lagi, sama penerimaan dirinya, termasuk kondisinya itu. Saingan sama Joni pun akhirnya bisa dilihat beda, bukan ancaman, tapi mungkin malah jadi pemicu buat dia jadi lebih baik. Kelemahan fisiknya juga akhirnya diterima, jadi bagian dari dirinya yang unik. Jadi ya rangkuman ini nyajiin perjalanan Nusa sebagai metafora yang kuat ya soal ketahanan, resilience gitu. Gimana kita bisa bangkit dari jatuh dengan ngubah fokus ke dalam diri, terus bersandar sama dukungan yang tulus. Wah ini relevan banget sih mungkin buat kamu juga yang lagi dengerin ini ya. Nusa kan belajar menerima kondisi fisiknya, jadi bagian utuh dari dirinya. Coba deh kita bayangin, gimana kalau kita semua nyoba buat benar-benar merangkul, bukan cuma nerima pasif ya, tapi merangkul apa yang kita anggap kurang atau gagal dalam hidup kita. Kalau kita lihat itu bukan sebagai aib yang harus ditutupin, tapi sebagai bagian unik dari cerita hidup kita. Gimana ya kira-kira itu bisa ngubah cara kita ngadapin tantangan ke depan dan ngelihat potensi diri kita sendiri. Coba direnungkan deh.